fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's Halo. Selamat pagi teman-teman. Sorry, Halo, selamat Halo. pagi. Bentar ya, aku bikin judul dulu ya. Iya, ini Jess juga dandan dulu. Oke. Sorry. Halo, bentar ya, aku bikin judul dulu ya. Iya, ini Jess juga dandan dulu. Oke. Bentar ya, aku bikin judul dulu ya. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya, sehat? sehat dong, sehat terus. Wede. Gimana di sana? Baik-baik. Baik, alhamdulillah. Oke, oh ya Kak, gimana kabarnya di masyarakat di Bandung? Aktivitasnya gimana Kak? Di Bandung gimana di Bandung? Ini orang Masih Bandung. sama nih. aja. Oh gitu, rame ya? Tetap rame ya? Tapi yang nggak seramai biasanya sih, kan PSBB. Oke. Oh ya, aku mau kenalin diri dulu. Sebelumnya, nama aku Wisnu Kak. Halo Wisnu, Hai Wisnu. gua Aden. Nah ini Jess. Makasih. Oke. Aku baru beberapa kali ngulik tentang Agni Maya nih, dan aku juga tahu Agni Maya pun dari salah satu band juga dari Bandung itu. Bandnya itu Garam Merica. Oh si Dery ya, sama si Ain. Iya, makanya aku coba buat penasaran gitu sama Agni Maya sendiri gitu. Oh, wah, terima Apa kasih. sih? Penasaran apa sih? Iya nih. Nah, yang aku baru ulik nih, Agni Maya sendiri tuh berkarir sejak 2017, benar? 2017, akhir 2017 bulan November ya kalau nggak salah ya. Iya, bulan November. Bulan November. Oke. Kalian termasuk bergenre musik pop folk dan banyak mengeluarkan single-single yang cukup diterima di masyarakat gitu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Itu udah banyak tahu ya? Iya. Ngapain nanya lagi? Memastikan kali. Tapi kan kita seputar karyanya sendiri kan belum terlalu tahu gitu kan. Maksudnya Ya. belum terlalu banyak. Gimana sih kesulitannya gitu ya enggak sih? Iya benar. Sulit banget sih. Musik kan cuma bisa tahu oh hasilnya aja gitu kan. Tapi kan dari proses pembuatannya itu kan atau kesulitannya sendiri pun kita nggak tahu gitu sebagai pendengar. Iya. Benar sih. Nah, oke. Dari teman-teman Agni Maya sendiri, ada nggak sih kesulitan dalam pembuatan proses pembuatan lagu Insomnia? Wah, insomnia malah paling gampang. Paling gampang. Insomnia malah paling gampang. Heeh. Yang paling susah itu si semesta. Nah, semesta itu susah. Oh, oke. Kalau insomnia mah gampang. Cuman Oke. tinggal nggak bisa tidur doang. Insomnia mah syaratnya nggak bisa tidur doang udah. Gampang. Cepet sih termasuk iya. salah satu lagu yang cepet tuh Insomnia malah. Insomnia paling cepat. Oke. Nah, kalau dari Agni Maya sendiri, ketika pembuatan lagu itu, salah satu inspirasinya itu dari mana sih? Apakah dari pengalaman pribadi kah, atau dari pengalaman sekitar kah, atau berdasarkan riset sendiri? Kalau pembuatan lagu sih sebenarnya lebih banyak ke pengalaman pribadi atau cerita dari teman-teman gitu. Jadi kehidupan sehari-hari ya, yang beneran dialamin sama seseorang, sama kita sendiri atau orang terdekat sih gitu. Inspirasinya dari situ awalnya.
Oke, oke. Gitu. Nah, untuk dekat-dekat ini, ada nggak niatan dari teman-teman Agni Maya sendiri untuk mengeluarkan album? Album harusnya sih tengah tahun ini, cuman kan karena pandemi kita undur, kemungkinan paling terlambat di tahun depan, awal tahun depan. Karena juga beberapa proses yang harusnya sudah selesai jadi terpending juga, karena kan nggak bisa ngumpul-ngumpul buat bikin materi kan, tinggal finishing doang sih sebenarnya. Kalau album ya tahun depan lah, doain ya. Amin. Doakan ya. Amin. Paling sih Amin, ditunggu ya karya-karyanya ya dari Agni Maya ya. Oke. Nah, dari Agni Maya sendiri, untuk mengadakan special tour ada nggak sih dalam rencana Agni Maya sendiri Oh, ada untuk dong. waktu terdekat ini? Oh, terdekat ini Kalau enggak terdekat ini masih belum tahu karena kan juga si pandeminya juga belum kelar sampai kapan, kita juga nggak ngerti kan. Kalau misalkan kita bicara normal pasti akan ada program-program itu sih. Iya, kalau yang lagi nonton nih mau ngajakin kita juga boleh nih. Sebenarnya kita udah berencana, tapi belum bikin planning mau kemana, terus sama siapa gitu kan. Kayaknya kalau tur sendiri kurang aso ya. Mendingan Rame kasih lagi sekalian silaturahmi gitu sama siapa, benar. mana, kan seru. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, seandainya andai kata diadakan special tour, kota mana sih yang pengen banget dikunjungi oleh teman-teman Agni Maya sendiri? Teh kemana Teh? mana ya? Malang sih kayaknya. Surabaya, Jogja, Bali, tuh kayaknya orangnya seru-seru tuh. Wow, gokil. Banyak juga ya. Jogja, Bali deh. Malang, Jogja, Bali dah tuh sejalan. Jogja, Malang, Bali berarti. Ya tuh sejalan tuh seru tuh. Nah, aku kan sebagai orang awam ya, nama Agni Maya sendiri itu terbentuk apa maksudnya terinspirasi dari mana gitu? Band Agni Maya sendiri. Nama Agni Maya ya dari Google sih. Karena pertamanya nyari nama anak itu sebenarnya. Nah, gitu. Nah, kebetulan kita orang Sunda, ada darah Sundanya, jadi mau nyari Sangsekerta, malah dapetnya nama Sangsekerta India. Gitu. Artinya karena artinya bagus gitu, artinya kan hangat gitu kan. Kita coba menghangatkan dari setiap karya yang kita kasih untuk para pendengar sih, gitu aja sih. Si simpel itu sih, makanya bagus banget sebenarnya tuh. Dari jiwa yang dingin kita hangatkan. Asik. Nah, kalau hubungannya antara Kak Aden sama Kak Ija sendiri apa itu Kak, kalau boleh tahu? Hubungannya ya temen band. Iya, kita mah ngeband aja, temen nongkrong. Nongkrong. Apalagi? Ya, temen bermabuk-mabuk dulu. Kalau kemarin kan berdasarkan pengalaman masa lalu yang kelam gitu kan. Yang mengikat kita adalah kita sama-sama punya masa lalu yang kelam. Lagi galau, terciptalah lagu Merakit dan Pergi. Itu kisahnya. Oh gitu. Tapi nggak pernah ada hubungan tersendiri gitu antara Kak Ija sama Kak Aden sendiri. Enggak lah. Kenapa orang selalu berpikiran kayak gitu? Kalau garam merica, mantan ya. Kalau sih sebenarnya malah pengalaman pribadi masing-masing. Iya, masing-masing. Kayak gitu sih kalau misalnya soal percintaan ya. Nggak tahu deh. Ada yang jomblo mulu soalnya. Iya. Gimana? Yang ini mau soalnya sebagai penikmat musik kan kita kan berpikiran bahwa yang musisi yang berduo itu kan pasti mempunyai pengalaman sendiri gitu kan, masa lalu yang bersama mungkin gitu, kayak contoh Enden Resa kan suami istri gitu, berdasarkan pribadi gitu kan. Ya itu mereka yang beruntung aja lah, kita mah nggak beruntung. Oh, beruntung. Kita tetap pada jalur ya masing-masing lah, cuman bertemunya di Agni Maya ini gitu. Oke. Nah, menurut teman-teman Agni Maya sendiri, dampak pandemi COVID terhadap dunia permusikan sendiri gimana, teman-teman? Cukup parah ya.
Ya, ada positif ada negatif sih Iyalah. sebenarnya. Yang negatifnya ya emang berasa banget karya-karya kita jadi ke pending, terus nggak ada panggungan. Kangen euforia manggung, terus juga latihan enggak latihan, kumpul juga udah intensitasnya udah jarang banget. Nah, tapi yang aku seneng tuh sebenarnya ya positifnya aja lah gitu kan dari segala kejadian hikmahnya. Malah dengan adanya pandemi ini karena kita di rumah aja, jadi lebih produktif, malah kenal musisi-musisi yang jarang main sama kita malah jadi duet online kan. Terus juga ngobrol Kalau gitu ngobrol, di Instagram. Padahal dulu-dulu kayaknya jarang gitu. Misalnya cover nih, aku kemarin nge-cover lagu sama satu gitaris. Dulu mah jarang ngobrol gara-gara gabut aja di rumah jadi ngobrol. Oh, malah cover ini metal ya? Iya. Burger Kill. Cover lagu Burger Kill, dia juga sama. Pang-pangan. Oke. Diajak silaturahmi juga sih, cuman virtual. Oh ya, buat teman-teman yang ada di live juga bisa ngobrol-ngobrol bersama teman-teman Agni-Maya, boleh tanya-tanya atau request lagu. Mungkin bisa dibawakan oleh teman-teman Agni-Maya sendiri gitu. Request lagu dong, iya boleh ditulis di kolom komentar. Nah, berarti teman-teman sendiri setuju dong bahwa ada statement yang bilang dengan adanya pandemi ini musisi itu makin lebih kreatif dalam berkarya. Iya, cukup kreatif sih. Cuman itu dia kadang-kadang kan ada hal yang harus dikeluarin kan. Maksudnya ekspresi yang harus dikeluarin nggak berupa karya gitu, tapi berupa aksi. Nah, hal itu yang masih kependem aja sih sampai sekarang. Cuman kalau untuk sisi kreatifnya mah jago. Indonesia mah nggak ada duanya. Oke, nah berarti teman-teman Agni-Maya sendiri ngerasain ya dampak pandemi ini ya? Sangat. Iya, rasa banget. Iya, nggak ada lebihan. Tapi ya itulah lebih malah jadi fokus karena kan materi lebih didengar setiap hari kan. Jadi kurang-kurangnya karena jadi ada perpanjangan waktu, jadi lebih spesifik dan detail lagi kita ngebedahnya gitu. Oke, nah dari teman-teman Agni-Maya sendiri, ada nggak sih momen yang unik atau yang nggak bisa dilupakan dari teman-teman Agni-Maya saat manggung gitu? Dan kalau boleh tahu di event mana momen tersebut? Manggung yang nggak dilupain ya? Apa? Gimana? Wah, itu sih SBSD coy. Yuk, aku nggak ikut. Oh iya, dia nggak ikut. Waktu itu lagi sama misalnya gitaris. Iya. Tahu nggak? Udah 2 lagu, sorry. Udah mau habis 1 lagu. Pokoknya udah mau habis lagu deh. Musiknya baru nyala, vokal baru nyala. Ya udah apes, sequencer mati, laptop mati. Udah deh itu kayak banyak kendala waktu itu katanya ceritanya gitu. Dia nggak bisa. Kayaknya kalau Bismillah deh manggung waktu itu tuh. Terlalu buru-buru. Terus panitianya juga ya begitu kurang lebih ya. Kalau kamu tuh ada nggak? Kalau apa yang paling lucu pertama kali manggung gitu yang nggak bisa dilupain gitu. Udah berapa tahun nggak manggung terus manggung bawain lagu kayak gitu. Gimana sih? Tangerang. Oh iya, di KMPI itu Tangerang. Bukan, di Tangyot Fest. Aku masih gondrong. Fest, ya. Iya, itu terlalu kebawa ketinggian kayaknya waktu itu tuh. Maksudnya? Nggak sadar. Oh. Nggak sadar. Bawa pengaruh. Tapi seru lah. Astagfirullah. Di kolom komentar. Waktu itu pertama kali manggung lagi kan. Oh gitu, oke. Nah, Kak, nih ada nih di kolom komentar yang nanya, dulu nama band Bang Aden pas main di Javu Cafe apa katanya? Waduh, wah banyak itu, ada pedicab, ada USB. Serius sama USB? Iya, USB, United System Brother. Itu bawainnya like wagon, not available, no FX gitu ya, pang di eranya lah. Wow. Nanya siapa nih? Oh si Erwin. Oh dia juga orang legend juga tuh di scene. Wow. Nah, ada yang nanya lagi nih. Ada yang nanya lagi. Ceritain kenangan pahit dan manis dong katanya. Aduh, buat siapa nih?
Kenangan Buat manis siapa nih? siapa? Aden aja. Pahit. Kamu banyak, lebih banyak. Kenangan manis, kenangan pahit, kenangan manis. Ya kita selalu punya adegan lucu sih setiap mau manggung dan setiap pulang manggung. Oh iya benar. Iya, pasti ada aja kejadian kecelakaan. Gue balik showcase kecelakaan, tabrakan. Terus ada yang nge-DM. Ada yang nge-DM, aku nggak tahu dia tabrakan. Aku taunya dari orang nge-DM. Teh, tadi gitarisnya yang pakai kacamata kecelakaan. Terus ternyata yang nolongin dia kan lucu. Gue Dan nggak aku kenal. nggak tahu yang itu siapa followers Iya. Instagram. Tapi aku nggak kenal siapa. Terima kasih yang sudah menolong saya di jalan. Oke. Itu kejadian yang menurut gue sih bukan musiwa ya, tapi kejadian yang lucu yang kita makin diingetin, oh ternyata banyak orang yang respect gitu di sekeliling kita gitu, tanpa kita sadari sih. Oke, ini ada yang nanya, Oh ya, apa? mana cara kalian berdua bangun chemistry? Wah, ini yang hanya juga gue kenal lagi. Ya Iya. sering berkarya aja sih, komunikasi yang penting. Komunikasi terus kita misalkan satuin pikiran, misalkan oh di lagu ini mau kayak gini dong, ayo gitu. Kalau nggak suka ya pasti bilang. Sebenarnya sih yang penting jujur ya, Ya, saling jujur, terbuka bener. gitu. Kalau kita mah udah no hard feeling lah. Aku Iya. dalam urusan band ataupun urusan pertemanan, kalau enggak aku bilang enggak, kalau jelek aku bilang jelek, kalau bagus aku bilang bagus, kayak Bener, gitu sih. Jadi ya kita satu sama lain juga tahu emang kita tuh satu sama lain bertujuan untuk membangun bareng-bareng gitu. Kadang tuh soalnya ya kayaknya kebanyakan band itu berantem gara-gara komunikasi. Iya, kadang-kadang misalkan yang satu pengen lebih nonjol gitu, nah yang satunya nggak terima. Nah, kalau kita mah ngapain nonjol, orang kita semua sama. Udah nonjol ya. Iya, udah nonjol di jidat. Itulah komunikasi lah paling penting lah. Sama ini ya, keterbukaan ya mungkin ya. Iya, Teman-teman. keterbukaan, benar. Nomor 1 keterbukaan, kejujuran. Oh ini. Segala gue curhatin. Oh, kenapa? Semuanya aja curhatin gitu, mulai dari apa kek gitu, cara buka pintu juga diceritain. Oke. Nah, seputar lagu Pengembara, apakah ada pengalaman dari kisah si pengembaranya sendiri atau bagaimana teman-teman? Kalau boleh tahu. Pengembara tuh kebetulan waktu tahun kemarin tuh aku pergi mancing sama papa, nginep di laut tuh, mau nginep di atas kapal ya. Nah terus di situ aku ngeliat kan, aku sering denger lagu tentang pelaut, tapi seringnya itu yang sedih-sedih gitu loh, misalnya dia meninggalkan keluarganya, di laut itu dia sendirian dan lain-lain. Emang kelihatannya kayak gitu, tapi ternyata para nelayan tuh di tengah laut tuh enjoy gitu, menikmati, malah mereka tuh ketawa-tawa, seneng-seneng, gitar-gitaran gitu. Nah jadi aku terinspirasi, oh gini ternyata rasanya jadi pelayan tuh happy kok gitu, sama kayak liriknya kan. Ya berdansa tertawa di riak gelombang gitu, yang emang bener-bener dirasain nelayan tuh kayak gitu. Sebenarnya inspirasinya dari situ sih, pulang mancing kayak oke, gue harus bikin lagu tentang itu gitu. Oke, Kak, tadi kan sempat menyinggung bahwa dari teman-teman Agni-Maya sendiri ingin mengeluarkan single ya. Boleh dong bocoran dikit dong. Single yang akan keluar ini mengisahkan apa, teman-teman? Dan apa tuh? Ben. Single yang ada 2 single sih sebenarnya yang harus rilis. Single pertama tentang si para penyelamat kita masa kini, para dokter, terus para pedagang, ojek online, pokoknya lini-lini yang membantu kehidupan selama ini dan membantu kesehatan. Terus yang single kedua tentang orang tua gitu. Nah single orang tua ini sebenarnya kita ada featuring, cuman nantilah kita bocorin. Surprise! Wih, ditunggu banget nih karyanya nih. Nah, Agni-Maya sendiri, boleh tahu nggak suka dukanya sebagai musisi indie? Suka dukanya, sukanya kita lebih punya waktu untuk silaturahmi sama yang lain sih.
Hmm. Maksudnya kalau misalkan mungkin major label panggungnya terlalu padat gitu kan. Nah kalau ini ya kita bisa lebih ngatur gitu, lebih ngatur waktu kapan kita produksi karya, kapan kita harus manggung kayak gitu. Dukanya ya kurang lebih kita mesti mencari dana yang lebih besar lagi dan link lebih banyak lagi gitu aja sih. Jadi berdarah-berdarahnya Berdarah, sendiri gitu, mulai dari berdarah hal sendiri. kecil sampai hal besar kita lakuin semuanya sendiri. Cuman bagusnya kita jadi dapat ilmu, sama aja kan dana yang kita keluarin tuh untuk belajar kita, untuk ilmu kita buat membangun sebuah perusahaan kecil lah. Ternyata ngeband nggak cuma sekedar ngejreng doang gitu, banyak lini yang harus dipelajarin, banyak pintu yang harus dibuka, yang harus diketok. Nah itu butuh dana, nah dananya itu untuk itu, nah gitu gimana itu ya gitulah kurang lebih belajar lah. Oke. Serunya. Oke, teman-teman, kan berarti kan Aktimaya sendiri terdampak dengan adanya pandemi juga. Nah, berarti kan jadwal manggung kalian kan cukup ada yang terkena postpone maupun cancel kan? Iya, Gimana sih cara kalian menghadapinya, menghadapi kondisi saat ini, dan gimana cara kalian mengobati kerinduan-kerinduan teman-teman penikmat lagu kalian? cara mengobatinya sih ya paling kita bikin karya terus sih. Kita harus tetap harus gerak gitu kan ya. Terus kalau misalkan cara ngobatin kerinduannya ini agak bingung nih, masih bingung karena kita udah kangen luar biasa juga ngumpul ngeband yang benar-benar ngeband yang harus ke studio, kita ribet di alat apa segala macam, terus jalan-jalannya menuju panggung, terus nunggu di panggung apa segala macam. Nah itu sangat kita rindukan gitu. Nah mengobati itu kita belum tahu caranya kayak gimana tuh. Soalnya sampai saat ini sih yang kita lakuin ya bikin di rumah aja. Di rumah aja bener-bener. Maksudnya bikin coveran apa bikin segala. cover, bikin lagu cover Aktimaya sendiri. Maksudnya kita nyanyi lagu Aktimaya sendiri. Ya itu sih, sama paling meeting via Ya Zoom. paling meeting ketemu juga nggak komplit. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kayak gitu-gitu sih masih bisa diatasi lah. Terus hadapinya gimana kita menghadapi pandemi ini sih? Ya Ya mau gimana happy ya? aja ya Bawa sebenarnya. santai aja lah, Positif lah. jangan terlalu dibawa panik juga, jangan terlalu dibawa takut juga. Setidaknya kita saling jaga, waspada. Kayak gitu sih. Oke, buat teman-teman nih, kan penikmat lagu kalian kan yang berjudul Semesta, penontonnya pun cukup banyak ya yang aku lihat. Nah, Amin. ada nggak sih niatan untuk membuat cover challenge khusus lagu Semesta? Sempet. Sempat ada kepikiran, cuman belum terlaksana aja sih. Karena gue juga fokus untuk bikin si album ini sih, mau bercantik si album ini apa segala macam. Jadi Dia juga kerja kan, jadi belum ada yang nge-manage si sosmed ini. Sebenarnya kita kan bareng-bareng semuanya. Nah, jadi belum terlaksana sih, cuman nanti karena kemarin tuh sempat sibuk sama album Iya, gitu, sibuk jadi banget sama album. kalau kelewat deh cover sebenarnya pengen sih, tapi ya mungkin nanti deh. Nah, albumnya sendiri yang akan rilis kira-kira bertemakan tentang apa, teman-teman? Bertemakan tentang kehidupan sih. Jadi cara pandang si sudut Aktimaya ini dalam menghadapi kehidupan gitu. Nah itu bisa berdasarkan dari cerita orang atau cerita yang kita alami sendiri gitu. Jadi kita cuman sekedar mentranslate versinya si Aktimaya ini gitu, menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan kerinduannya, cinta-cintanya. Semua ada. Kalau untuk kolaborasi sendiri, teman-teman Aktimaya ada nggak sih untuk niatan kolaborasi dengan salah satu musisi Indonesia? Kira-kira siapa dari kakak ini? Kemarin juga ada pertanyaan itu tuh. Iya ya, sebenarnya mungkin itu masing-masing ya. Masing-masing pasti karena beda-beda. influence-nya kita tuh beda. Tapi kalau aku kayaknya pengen Efek Rumah Kaca. Soalnya aku dengerin dia dari SMP. Kalau gue sih pengen Bandanera, semoga balik lagi. Sama.
Iya nih, Balik lagi Mbak tuh, Danira sangat juga. sayang Aduh. tuh. Sedih sih. Karyanya bagus banget. Karyanya bagus dan banyak dinikmati ya. Kalau aku Iya. malah pengen banget sepanggung sama ini. Mungkin kalian tahu namanya Figura Renata. Oh, Iya, Figura Renata juga keren banget. Figura Renata itu tuh Semarang ya kalau nggak salah ya? Apa Malang? Iya, iya. Iya. Sama salah satu musisi Bandung juga bernama Rasukma. Iya, aku tahu Rasukma. Rasukma, ya kenal. Iya, bagus juga. Itu itu karya-karya dia juga keren sih kalau menurutku. Makanya pengen banget sepanggung sama mereka gitu. Iya, iya. Terus semoga terlaksana. Amin. Iya, sekalian juga semoga terlaksana bisa collab sama Amin. Banda Neira sama ERK juga. Oke, nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman yang ada di live boleh tanya-tanya juga seputar Agni Maya Jangan dong. maupun karyanya Agni Maya sendiri atau mau request lagu. Nah, aku mau nanya nih dari kakak-kakak sendiri, gimana tanggapan kakak tentang masih banyaknya ketidakpedulian masyarakat akan pandemi ini? Gimana? Maaf putus. Ya, aku mau minta pendapat dari kakak-kakak nih, gimana pendapat kakak tentang masih banyaknya ketidakpedulian masyarakat akan pandemi ini? Gimana tuh Teh? Aduh, gimana ya? Awalnya sedih-sedih, lama-lama kesini udah bodo amat, udah terserah. Iya, bingung juga soalnya. Serius deh. Iya. Awalnya kayak, ayo dong gitu, kayak yang kalau bukan lu yang jaga diri lu sendiri siapa lagi gitu. Karena ya kita pun kemampuan kita untuk mengingatkan orang lain gak 100% kan. Mungkin juga ke orang-orang yang yang bandel lah gitu ya. Nah, yang orang yang bandel itu paling kita ngomong dia sadar cuma 10% gitu. 90%-nya dari diri dia sendiri. Awalnya sedih, baper lah kayak aduh, kesel juga, marah juga. Tapi kesini kayak oke, ya udah lo dah, gue gitu. Yang penting kesel lah, bingung jadinya. Gue juga nggak betah di rumah, cuman ya bisa mungkin paling keluar ke teras atau ke warung udah. Oke. Nah, teman-teman nih, aku mau tanya nih, ada nggak sih niatan dari Agni Maya sendiri untuk merilis single tentang percintaan atau kegalauan-kegalauan? Banyak, tenang. Mau versi yang mana kita banyak, nanti tungguin aja. Pokoknya tunggu aja albumnya. Mau versi seneng tapi di dalamnya sedih ada. Mau versi sedih tapi di luarnya seneng juga banyak. Sama ya. Banyak lah, kalau percintaan pasti ada lah. Oke. Nah, kalian kan deket nih ya sama teman-teman Garam Merica. Ada nggak sih niatan kolaborasi, bener-bener kolaborasi kan kalian sama-sama duo nih gitu kan? Ada nggak niatan kolaborasi? Kemarin udah direncanain tuh sama si Derry, cuman belum. Dia juga masih ada utang kolaborasi sama orang lain dulu, katanya mau lunasin itu dulu baru bikin konten sama kita gitu. Semoga terlaksana deh. Kita juga pengen sih, Iya, belum pernah kita bikin kolaborasi Iya, bener-bener. sama band lain gitu. Bisa bikin single kayak atau video atau apapun. Iya. Ya semoga aja bisa juga sama Garam Merica. Oke, kita menyinggung dikit tentang meninggalnya Maestro Didi Kempot nih. Gimana sih pendapat kalian seorang Didi Kempot di mata kalian? Didi Kempot, wah. Inspiratif, kayak bingung gitu ya. Bingung dah, kalau misalkan yang namanya cinta kan nggak harus beralasan kan. Ya itulah, kita nggak bisa ngasih hal yang bisa kita ungkapin secara detail gitu, karena memang impact-nya dia tuh di mata kita tuh udah cukup besar gitu. Jadi ya sedih juga kehilangan sosok yang seperti itu, sosok orang baik. Itu sangat sedih gitu. Tapi jadi salah satu inspirasi nih buat kita, buat teman-teman semua. Iya, untuk walaupun jiwa kita nggak selamanya, tapi karya kita tuh bisa selamanya ada loh gitu. Didengerin dari mulai anak kita sampai nanti mungkin generasi kita yang berpuluh-puluh tuh masih ada di dunia gitu. Jadi ya jangan takut berkarya kayak Didi Kempot lah. Semoga ya Maya bisa ya bikin karya yang luar biasa. Ngasih suatu inspirasi
ke semua kalangan gitu, yang muda, yang tua, semua suka. Ya lintas genre lah, Heeh. lintas umur. Itu semoga beliau ditempatkan di sisi terbaiknya. Amin. Amin. Nah, Kak, tadi di kolom komentar kita udah ada ya beberapa orang yang request lagu nih, Kak. Boleh dong dibawain lagu Face Off katanya. Waduh. Sampai jatuh. Lagu besok gue juga kagak tahu itu. Face off apaan sih? Ada itu sih yang tadi nanya si Erwin, lagunya dia kita bawain. Oh ya. Pang-pangan. Aduh susah itu. Sampai shock loh ada. Sampai shock lu. Win. Oh, itu lagunya dia. Lagunya dia sendiri. Gila sampai judges. Mau maling. Iya. Soalnya tadi di kolom komentar dia minta Mas Aden cover lagu Face Off katanya gitu. Aduh, nggak bener Win. Jangan. Oke, ini bawain lagu Insomnia aja deh, teman-teman. Tadi Insomnia. ada yang request. Boleh. Nah, Oke. Ini insomnia buat kalian. Kayaknya agak kesannya di gitar. Kayaknya kita posisi tuker Oh deh. iya udah. Nah, ya. Insomnia ya. Dengerin. Buat orang yang jatuh cinta tapi tidak bisa memiliki, mencintai dalam diam itu manis. aduh. Pada malam yang insomnia, kembali pada doa tua, berinteraksi dengan sukma, melantunkan nada dari sebuah nama. Cuma di kunjung henti bernuansa, apa aksara datang tiba-tiba, tak tahu dari mana asalnya. Yang ku ingat hanyalah sebuah nama. Bahagiaku menarikan awan, bahagiaku di segala keadaan. Aku mencintaimu seperti matahari, merekahkan dedaunan, menghangatkan bumi. Aku merindumu seperti langit, membiaskan tetes hujan mendekatkan bumi. Bahagiaku menarikan awan,
Cerahkan bulan, menghangatkan bumi. Aku merindumu. Halo. Selamat sore, teman-teman. Sorry Halo, gini. selamat sore. Halo. Bentar ya, aku bikin judul dulu ya. Iya, nih Jess juga dandan dulu. Oke. Hmm. Halo, selamat sore. Bentar ya, aku bikin judul dulu ya. Iya, nih Jess juga dandan dulu. Oke. Halo, selamat sore. Bentar ya, aku bikin judul dulu ya. Iya, Jess juga dandan dulu. Oke. Halo, Kak. Halo, Gimana kabarnya, sehat? sehat dong, sehat terus. Wede. Gimana di sana? Baik-baik. Baik, alhamdulillah. Nah, Oke, oh ya, Kak, gimana kabarnya di masyarakat di Bandung? Aktivitasnya gimana, Kak? di Bandung gimana di Bandung? Ini orang Masih Bandung. sama nih. aja, Oh gitu, rame ya? Tetap rame ya? tapi yang nggak seramai biasanya sih, kan PSBB. Oke. Oh ya, aku mau kenalin diri dulu. Sebelumnya, nama aku Wisnu, Kak. Halo Wisnu, Hai Wisnu. gua Aden. Nah ini Jess. Makasih. Oke. Aku baru beberapa kali ngulik tentang Agni Maya nih, dan aku juga tahu Agni Maya pun dari salah satu band juga dari Bandung itu. Bandnya itu Garam Merica. Oh si Derry ya, sama si Ain. Iya, makanya aku coba buat penasaran gitu sama Agni Maya sendiri gitu. Oh, wah, terima Apa kasih. sih? Penasaran apa sih? Iya nih, Nah, yang aku baru ulik nih, Agni Maya sendiri tuh berkarir sejak 2017. Benar? 2017, akhir 2017 bulan November ya kalau nggak salah ya. Iya, bulan November. Bulan November. Oke. Kalian termasuk bergenre musik pop folk dan banyak mengeluarkan single-single yang cukup diterima di masyarakat gitu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Itu udah banyak tahu ya? Iya, Ngapain nanya lagi? memastikan kali. Tapi kan kita seputar karyanya sendiri kan belum terlalu tahu gitu kan. Maksudnya Ya. belum terlalu banyak. Gimana sih kesulitannya gitu ya enggak sih? Iya, benar. Sulit banget sih. Part musik kan cuma bisa tahu oh hasilnya aja gitu kan. Tapi kan dari proses pembuatannya itu kan atau kesulitannya sendiri pun kita nggak tahu gitu sebagai pendengar. Iya. Benar sih. Nah, oke. Dari teman-teman Agni Maya sendiri, ada nggak sih kesulitan dalam pembuatan proses pembuatan lagu Insomnia? Wah, insomnia malah paling gampang. Paling gampang. Insomnia malah paling gampang. Heeh. Yang paling susah itu si semesta. Nah, semesta itu susah. Oh, oke. Kalau insomnia mah gampang. Cuman Oke. tinggal nggak bisa tidur doang. Insomnia mah syaratnya nggak bisa tidur doang udah. Gampang. Cepet sih termasuk iya. salah satu lagu yang cepet tuh Insomnia malah. Insomnia paling cepat. Oke. Nah, kalau dari Agni Maya sendiri, ketika pembuatan lagu itu, salah satu inspirasinya itu dari mana sih? Apakah dari pengalaman pribadi kah, atau dari pengalaman sekitar kah, atau berdasarkan riset sendiri? Kalau pembuatan lagu sih sebenarnya lebih banyak ke pengalaman pribadi atau cerita dari teman-teman gitu. Jadi kehidupan sehari-hari ya, yang beneran dialamin sama seseorang, sama kita sendiri atau orang terdekat sih gitu. Inspirasinya dari situ awalnya. Oke. Gitu. Nah, untuk dekat-dekat ini, ada nggak niatan dari teman-teman Agni Maya sendiri untuk mengeluarkan album? Album harusnya sih
tengah tahun ini, cuma kan karena pandemi kita undur kemungkinan paling terlambat di tahun depan, awal tahun depan. Karena juga beberapa proses yang harusnya sudah selesai jadi terpending juga, karena kan nggak bisa ngumpul-ngumpul buat bikin materi kan, tinggal finishing doang sih sebenarnya. Kalau album ya tahun depan lah, doain ya. Amin, doakan ya. Amin. Paling Amin, ditunggu. Ditunggu ya karya-karyanya ya dari Agni-Maya ya. Oke. Nah, dari Agni-Maya sendiri, untuk mengadakan special tour ada nggak sih dalam rencana Agni-Maya sendiri? Oh, ada Untuk dong. waktu terdekat ini? Kalau terdekat tuh ini Kalau enggak terdekat ini masih belum tahu karena kan juga si pandeminya juga belum kelar sampai kapan, kita juga nggak ngerti kan. Kalau misalkan kita bicara normal pasti akan ada program-program itu sih. Iya, kalau yang lagi nonton nih mau ngajakin kita juga boleh nih. Sebenarnya kita udah berencana, tapi belum bikin planning mau kemana, terus sama siapa gitu kan. Kayaknya kalau tur sendiri kurang aso ya. Karena kan rame kan sekalian silaturahmi gitu sama siapa, benar. mana, kan seru. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, andai kata diadakan special tour, kota mana sih yang pengen banget dikunjungi oleh teman-teman Agni-Maya sendiri? Teh mana Teh? Mana ya? Malang sih kayaknya. Surabaya, Jogja, Bali, tuh kayaknya orangnya seru-seru tuh. Wow, gokil. Banyak juga ya. Jogja, Bali deh. Malang, Jogja, Bali dah tuh sejalan. Jogja, Malang, Bali berarti. Ya tuh sejalan tuh seru tuh. Nah, aku kan sebagai orang awam ya, nama Agni-Maya sendiri itu terbentuk apa maksudnya terinspirasi dari mana gitu? Band Agni-Maya sendiri. Ada. Nama Agni-Maya ya dari Google sih. Karena pertamanya nyari nama anak itu sebenarnya. Nah, gitu. Nah, kebetulan kita orang Sunda, ada darah Sundanya, jadi mau nyari Sangsekerta, malah dapetnya nama Sangsekerta India. Gitu. Artinya karena artinya bagus gitu, artinya kan hangat gitu kan. Kita coba menghangatkan dari setiap karya yang kita kasih untuk para pendengar sih, gitu aja sih. Si simpel itu sih, makanya bagus banget sebenarnya tuh. Dari jiwa yang dingin kita hangatkan. Asik. Nah, kalau hubungannya antara Kak Aden sama Kak Ija sendiri apa itu Kak? Kalau boleh tahu. Hubungannya ya temen band. Iya, kita mah ngeband aja, temen nongkrong. Oke. Nongkrong. Apalagi? Iya, temen bermabuk-mabuk dulu. Kalau kemarin kan berdasarkan pengalaman masa lalu yang kelam gitu kan. Yang mengikat kita adalah kita sama-sama punya masa lalu yang kelam. Lagi galau, terciptalah lagu Merakit dan Pergi. Itu kisahnya. Oh gitu. Tapi gak pernah ada hubungan tersendiri gitu antara Kak Ija sama Kak Aden sendiri. Enggak lah. Kenapa orang selalu berpikiran kayak itu? Kalau mungkin garam merica, mantan ya. Kalau sih sebenarnya malah pengalaman pribadi masing-masing. Iya, masing-masing. Kayak gitu sih kalau misalnya soal percintaan ya nggak tahu deh. Ada yang jomblo mulu soalnya. Iya. Gimana? Yang ini mau soalnya sebagai penikmat musik kan kita kan berpikiran bahwa yang musisi yang berduo itu kan pasti mempunyai pengalaman sendiri gitu kan, masa lalu yang bersama mungkin gitu, kayak contoh Enden Resa kan suami istri gitu, berdasarkan pribadi gitu kan. Ya itu mereka yang beruntung aja lah, kita mah nggak beruntung. Oh, beruntung. Kita tetap pada jalur ya masing-masing lah, cuman bertemunya di Agni-Maya ini gitu. Oke. Nah, menurut teman-teman Agni-Maya sendiri, dampak pandemi COVID terhadap dunia permusikan sendiri gimana, teman-teman? Cukup parah ya. Ya, ada positif ada negatif sih sebenarnya. Yang negatifnya ya emang berasa banget karya-karya kita jadi ke pending, terus nggak ada panggungan.
kangen euforia manggung, terus juga latihan enggak latihan, kumpul juga udah intensitasnya udah jarang banget. Nah, tapi yang aku seneng tuh sebenarnya ya positifnya aja lah gitu kan, dari segala kejadian hikmahnya. Malah dengan adanya pandemi ini, karena kita di rumah aja, jadi lebih produktif, malah kenal musisi-musisi yang jarang main sama kita, malah jadi duet online kan. Terus juga ngobrol gitu di Instagram. Padahal dulu kayaknya jarang gitu. Misalnya cover nih, aku kemarin nge-cover lagu sama satu gitaris. Dulu mah jarang ngobrol, gara-gara gabut aja di rumah jadi ngobrol. Oh, malah cover ini metal ya? Iya. Burger Kill. Cover lagu Burger Kill, dia juga sama. Pampangan. Oke. Diajak silaturahmi juga sih, cuman virtual. Oh ya, buat teman-teman yang ada di live juga bisa ngobrol-ngobrol bersama teman-teman Agni-Maya, boleh tanya-tanya atau request lagu. Mungkin bisa dibawakan oleh teman-teman Agni-Maya sendiri gitu. Request lagu dong, iya boleh ditulis di kolom komentar. Nah, berarti teman-teman sendiri setuju dong bahwa ada statement yang bilang dengan adanya pandemi ini musisi itu makin lebih kreatif dalam berkarya. Iya, cukup kreatif sih. Cuman itu dia, kadang-kadang kan ada hal yang harus dikeluarin kan. Maksudnya ekspresi yang harus dikeluarin nggak berupa karya gitu, tapi berupa aksi. Nah, hal itu yang masih kependem aja sih sampai sekarang. Cuman kalau untuk sisi kreatifnya mah jago. Indonesia mah nggak ada duanya. Oke, nah berarti teman-teman Agni-Maya sendiri ngerasain ya dampak pandemi ini ya? Sangat. Iya, rasa banget. Banget. Iya, nggak ada lebihan. Tapi ya itulah, lebih malah jadi fokus karena kan materi lebih didengar setiap hari kan. Jadi kurang-kurangnya karena jadi ada perpanjangan waktu, jadi lebih spesifik dan detail lagi kita ngebedahnya gitu. Oke. Nah, dari teman-teman Agni-Maya sendiri, ada nggak sih momen yang unik atau yang nggak bisa dilupakan dari teman-teman Agni-Maya saat manggung gitu? Dan kalau boleh tahu di event mana momen tersebut? Manggung yang nggak dilupain ya? Apa? Gimana? Wah, itu sih ASB coy. Yuk, aku nggak ikut. Oh iya, dia nggak ikut. Waktu itu lagi sama misalnya gitaris. Iya. Tahu nggak? Udah 2 lagu, sorry. Udah mau habis 1 lagu. Pokoknya udah mau habis lagu deh. Musiknya baru nyala, vokal baru nyala. Ya udah apes, sequencer mati, laptop mati. Udah deh, itu kayak banyak kendala waktu itu katanya, ceritanya gitu. Dia nggak bisa. Kayaknya kurang bismillah deh manggung waktu itu tuh. Terlalu buru-buru tuh. Terus panitianya juga ya begitu, kurang lebih ya. Kalau kamu tuh apa, ada nggak? Kalau apa yang paling lucu pertama kali manggung gitu, yang nggak bisa dilupain gitu. Udah berapa tahun nggak manggung, terus manggung bawain lagu kayak gitu. Gimana sih? Tangerang. Oh iya, di KMPI itu Tangerang. Bukan, di Tangerang Fest. Aku masih gondrong. Fest ya. Iya, itu terlalu kebawa ketinggian kayaknya waktu itu tuh. Maksudnya? Nggak sadar. Oh. Nggak sadar. Bawa pengaruh. Tapi seru lah. Astagfirullah. Nih di kolom komentar. Waktu itu pertama kali manggung lagi kan. Oh gitu, oke. Nah, Kak, nih ada nih di kolom komentar yang nanya, dulu nama band Bang Aden pas main di Javu Cafe apa katanya? Waduh. Nah. Wah, banyak itu. Ada Pedicab, ada USB. Serius sama USB? Iya, USB, United System Brother. Itu bawainnya like Wagon, Not Available, No FX gitu ya, pang-pang di eranya lah. Wow. Nanya siapa nih? Oh, si Erwin. Oh, dia juga orang legend juga tuh di scene. Wow. Nah, ada yang nanya lagi nih. Ceritain kenangan pahit dan manis dong katanya. Aduh, buat siapa nih? Kenangan manis. Buat siapa nih? Siapa? Aden aja. Pahit. Kamu lebih banyak. Kenangan manis, kenangan pahit, kenangan manis.
ya kita selalu punya adegan lucu sih setiap mau manggung dan setiap pulang manggung. Oh iya bener. Iya, pasti ada aja kejadian kecelakaan. Gue balik showcase kecelakaan, tabrakan. Terus ada yang nge-DM. Ada yang nge-DM, aku nggak tahu dia tabrakan. Aku taunya dari orang nge-DM. Teh, tadi gitarisnya yang pakai kacamata kecelakaan. Terus ternyata yang nolongin dia, kan lucu. Gua Dan nggak aku kenal. nggak tahu yang itu siapa followers Iya. Instagram. Tapi aku nggak kenal siapa. Terima kasih yang sudah menolong saya di jalan. Oke. Itu kejadian yang menurut gue sih bukan musiwa ya, tapi kejadian yang lucu yang kita makin diingetin, oh ternyata banyak orang yang respect gitu di sekeliling kita gitu, tanpa kita sadari sih. Oke. Ini ada yang tanya, Ya, apa? gimana cara kalian berdua bangun chemistry? Wah, ini yang hanya juga gue kenal lagi. Ya Iya. sering berkarya aja sih, komunikasi yang penting. Komunikasi, terus kita misalkan satuin pikiran, misalkan oh di lagu ini mau kayak gini dong, ayo gitu. Kalau nggak suka ya pasti bilang. Sebenarnya sih yang penting jujur ya, mau Ya, saling jujur, terbuka bener. gitu. Kalau kita mah udah no hard feeling lah. Aku Iya. dalam urusan band ataupun urusan pertemanan, kalau enggak aku bilang enggak, kalau jelek aku bilang jelek, kalau bagus aku bilang bagus, kayak Bener, gitu sih. Jadi ya kita satu sama lain juga tahu emang kita tuh satu sama lain bertujuan untuk membangun bareng-bareng gitu. Kadang tuh soalnya kayaknya kebanyakan band itu berantem gara-gara komunikasi. Iya, gara-gara misalkan yang satu pengen lebih nonjol gitu, nah yang satunya nggak terima. Nah, kalau kita mah ngapain nonjol, orang kita semua sama. Udah nonjol ya. Iya, udah nonjol di jidat. Gitulah, komunikasi lah paling penting lah. Sama ini ya, keterbukaan ya mungkin ya. Iya, Teman-teman. keterbukaan, benar. Nomor 1 keterbukaan, kejujuran. Oh ini. Segala gue curhatin. Oh, kenapa? Semuanya aja curhatin gitu, mulai dari apa kek gitu, cara buka pintu juga diceritain. Oke. Nah, seputar lagu Pengembara, apakah ada pengalaman dari kisah si pengembaranya sendiri atau bagaimana teman-teman? Kalau boleh tahu. Pengembara tuh kebetulan waktu tahun kemarin tuh aku pergi mancing sama papa, nginep di laut tuh, mau nginep di atas kapal ya. Nah terus di situ aku ngeliat kan, aku sering denger lagu tentang pelaut, tapi seringnya itu yang sedih-sedih gitu loh, misalnya dia meninggalkan keluarganya, di laut itu dia sendirian dan lain-lain. Emang kelihatannya kayak gitu, tapi ternyata para nelayan tuh di tengah laut tuh enjoy gitu, menikmati, malah mereka tuh ketawa-tawa, senang-senang, gitar-gitaran gitu. Nah jadi aku terinspirasi, oh gini ternyata rasanya jadi pelayan tuh happy kok gitu, sama kayak liriknya kan. Ya berdansa tertawa di riak gelombang gitu, yang emang bener-bener dirasain nelayan tuh kayak gitu. Sebenarnya inspirasinya dari situ sih, pulang mancing kayak oke, gue harus bikin lagu tentang itu gitu. Oke, Kak, tadi kan sempat menyinggung bahwa dari teman-teman Agni-Maya sendiri ingin mengeluarkan single. Boleh dong bocoran dikit dong. Single yang akan keluar ini mengisahkan apa, teman-teman? Dan apa tuh? Ben. Single yang ada 2 single sih sebenarnya yang harus rilis. Single pertama tentang si para penyelamat kita masa kini, para dokter, terus para pedagang, ojek online, pokoknya lini-lini yang membantu kehidupan selama ini dan membantu kesehatan. Terus yang single kedua tentang orang tua gitu. Nah, single orang tua ini sebenarnya kita ada featuring, cuman nantilah kita bocorin. Surprise! Wih, ditunggu banget nih karyanya nih. Nah, Agni-Maya sendiri, boleh tahu nggak suka dukanya sebagai musisi indie? Suka dukanya, sukanya kita lebih punya waktu untuk silaturahmi sama yang lain sih. Maksudnya kalau misalkan mungkin major label panggungnya terlalu padat gitu kan. Nah kalau indie ya kita
kita bisa lebih ngatur gitu, lebih ngatur waktu, kapan kita produksi karya, kapan kita harus manggung kayak gitu. Dukanya ya kurang lebih kita mesti mencari dana yang lebih besar lagi dan link lebih banyak lagi gitu aja sih. Jadi kayak berdarah-berdarahnya Berdarah, sendiri gitu. Mulai dari berdarah hal sendiri. kecil sampai hal besar kita lakuin semuanya sendiri. Cuman Mungkin bagusnya kita jadi dapat ilmu. Sama aja kan dana yang kita keluarin tuh untuk belajar kita, untuk ilmu kita buat membangun sebuah perusahaan kecil lah. Ternyata ngeband nggak cuma sekedar ngejreng doang gitu. Banyak lini yang harus dipelajarin, banyak pintu yang harus dibuka, yang harus diketok. Nah itu butuh dana. Nah dananya itu untuk itu. Nah gitu gimana itu ya gitulah, kurang lebih belajar lah. Oke. Serunya. Oke, teman-teman, kan berarti kan Aktimaya sendiri terdampak dengan adanya pandemi juga. Nah, berarti kan jadwal manggung kalian kan cukup ada yang terkena postpone maupun cancel kan. Iya. Gimana sih cara kalian menghadapi kondisi saat ini, dan gimana cara kalian mengobati kerinduan teman-teman penikmat lagu kalian? Cara mengobatinya sih ya paling kita bikin karya terus sih. Kita harus tetap harus gerak gitu kan. Ya, terus kalau misalkan cara ngobatin kerinduannya ini agak bingung nih, masih bingung. Karena kita udah kangen luar biasa juga ngumpul ngeband, yang benar-benar ngeband yang harus ke studio, kita ribet di alat apa segala macam, terus jalan-jalannya menuju panggung, terus nunggu di panggung apa segala macam. Nah itu sangat kita rindukan gitu. Nah mengobati itu kita belum tahu caranya kayak gimana tuh. soalnya sampai saat ini sih yang kita lakuin ya bikin di rumah aja. Di rumah aja bener-bener. Maksudnya bikin coveran apa bikin segala cover, bikin lagu cover Aktimaya sendiri. Maksudnya kita nyanyi lagu Aktimaya sendiri. Ya itu sih, sama paling meeting via ya, Zoom. meeting ketemu juga nggak komplit, ada yang bisa ada yang enggak, kayak gitu-gitu sih masih bisa diatasi lah. Terus hadapinya gimana, kita menghadapi pandemi ini sih ya mau gimana happy aja ya sebenarnya. bawa santai aja lah, jangan Positif lah. jangan terlalu dibawa panik juga, jangan terlalu dibawa takut juga. Setidaknya kita saling jaga, waspada, kayak gitu sih. Oke, buat teman-teman nih, kan penikmat lagu kalian kan yang berjudul Semesta, penontonnya pun cukup banyak ya yang aku lihat. Nah, Amin. ada nggak sih niatan untuk membuat cover challenge khusus lagu Semesta? Sempat ada kepikiran, cuman belum terlaksana aja sih. Karena gue juga fokus untuk bikin si album ini sih, mau bercantik si album ini apa segala macam. Jadi ya, sudah kerja kan. Jadi belum ada yang nge-manage si sosmed ini. Sebenarnya kita kan bareng-bareng semuanya. Nah, jadi belum terlaksana sih, cuman nanti. karena kemarin tuh sempat sibuk sama album ya, gitu, sibuk jadi banget sama album. Kalau kelewat deh cover sebenarnya pengen sih, tapi ya mungkin nanti deh. Nah, albumnya sendiri yang akan rilis kira-kira bertemakan tentang apa, teman-teman? Bertemakan tentang kehidupan sih. Jadi cara pandang si sudut Aktimaya ini dalam menghadapi kehidupan gitu. Nah itu bisa berdasarkan dari cerita orang atau cerita yang kita alami sendiri gitu. Jadi kita cuman sekedar mentranslate versinya si Aktimaya ini gitu, menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan kerinduannya, cinta-cintanya. Semua ada. Kalau untuk kolaborasi sendiri, teman-teman Aktimaya ada nggak sih untuk niatan kolaborasi dengan salah satu musisi Indonesia? Kira-kira siapa dari kakak ini? Kemarin juga pertanyaan itu. Iya ya, sebenarnya mungkin itu masing-masing ya. Masing-masing pasti karena beda-beda. influence-nya kita tuh beda. Tapi kalau aku kayaknya pengen Efek Rumah Kaca. Soalnya aku dengerin dia dari SMP. Kalau gue sih pengen Bandanera, semoga balik lagi. Sama. Iya nih, Balik lagi, Bandanera sangat juga. sayang tuh. Sedih sih. Karyanya bagus banget.
karyanya bagus dan banyak dinikmati ya. Kalau aku malah pengen banget sepanggung sama ini. Mungkin kalian tahu namanya Figura Renata. Oh, Iya, Figura Renata juga keren banget. Figura Renata itu Semarang ya kalau nggak salah ya? Apa Malang? Iya. Iya. Sama salah satu musisi Bandung juga bernama Rasukma. Iya, aku tahu Rasukma. Rasukma, ya, kenal. Iya, bagus juga. Itu itu karya-karya dia juga keren sih kalau menurutku. Makanya pengen banget sepanggung sama mereka gitu. Iya. Itu semoga terlaksana. Amin. Iya, sekalian juga semoga terlaksana bisa collab sama Amin. Banda Neira sama ERK juga. Oke, nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman yang ada di live boleh tanya-tanya juga seputar Agni Maya Silakan dong. maupun karyanya Agni Maya sendiri atau mau request lagu. Nah, aku mau nanya nih dari kakak-kakak sendiri, gimana tanggapan kakak tentang masih banyaknya ketidakpedulian masyarakat akan pandemi ini? Gimana? Maaf putus. Ya, aku mau minta pendapat dari kakak-kakak nih, gimana pendapat kakak tentang masih banyaknya ketidakpedulian masyarakat akan pandemi ini? Gimana tuh Teh? Aduh, gimana ya? Awalnya sedih-sedih, lama-lama kesini udah bodo amat, udah terserah. Iya, bingung juga soalnya. Serius deh. Iya. Awalnya kayak, ayo dong gitu, kayak yang kalau bukan lu yang jaga diri lu sendiri siapa lagi gitu. Karena ya kita pun kemampuan kita untuk mengingatkan orang lain gak 100% kan. Mungkin juga ke orang-orang yang yang bandel lah gitu ya. Nah, yang orang yang bandel itu paling kita ngomong dia sadar cuma 10% gitu. 90%-nya ya dari diri dia sendiri. Awalnya sedih, baper lah kayak aduh, kesel juga, marah juga. Tapi kesini kayak oke, ya udah lo dah gue gitu. Yang penting kesel, bingung jadinya. Gue juga nggak betah di rumah, cuman ya bisa mungkin paling keluar ke teras atau ke warung udah. Oke. Nah, teman-teman nih, aku mau tanya nih, ada nggak sih niatan dari Agni Maya sendiri untuk merilis single tentang percintaan atau kegalauan-kegalauan? Banyak, tenang. Mau versi yang mana kita banyak nanti tungguin aja. Pokoknya tunggu aja albumnya. Mau versi seneng tapi di dalamnya sedih ada. Mau versi sedih tapi di luarnya seneng juga banyak. Sama ya. Banyak lah kalau percintaan pasti ada lah. Oke. Nah, kalian kan dekat nih ya sama teman-teman Garam Merica. Ada nggak sih niatan kolaborasi, bener-bener kolaborasi kan kalian sama-sama duo nih gitu kan? Ada nggak niatan kolaborasi? Kemarin udah direncanain tuh sama si Dery, cuman belum. Dia juga masih ada utang kolaborasi sama orang lain dulu. Katanya mau lunasin itu dulu baru bikin konten sama kita gitu. Semoga terlaksana deh. Kita juga pengen sih, belum pernah kita bikin kolaborasi Yang bener-bener. sama band lain gitu. Bisa bikin single kayak atau video atau apapun. Yeah. Ya semoga aja bisa juga sama Garam Merica. Oke. Kita menyinggung dikit tentang meninggalnya Maestro Didi Kempot nih. Gimana sih pendapat kalian seorang Didi Kempot di mata kalian? Didi Kempot. Wah. Inspiratif, kayak bingung gitu ya. Bingung dah kalau misalkan yang namanya cinta kan nggak harus beralasan kan. Ya itulah, kita nggak bisa ngasih hal yang bisa kita ungkapin secara detail gitu, karena memang impactnya dia tuh di mata kita tuh udah cukup besar gitu. Jadi ya sedih juga kehilangan sosok yang seperti itu, sosok orang baik. Itu sangat sedih gitu. Tapi jadi salah satu inspirasi nih buat kita, buat teman-teman semua. Iya, untuk walaupun jiwa kita nggak selamanya, tapi karya kita tuh bisa selamanya ada loh gitu. Dia dengerin dari mulai anak kita sampai nanti mungkin generasi kita yang berpuluh-puluh tuh masih ada di dunia gitu. Jadi ya jangan takut berkarya kayak Didi Kempot lah. Semoga ya Maya bisa ya bikin karya yang luar biasa. Ngasih suatu inspirasi ke semua kalangan gitu, yang muda, yang tua, semua suka. Ya, lintas genre lah, lintas umur. Itu semoga beliau ditempatkan
ditempatkan di posisi terbaiknya. Amin. Amin. Nah, Kak, tadi di kolom komentar kita udah ada ya beberapa orang yang request lagu nih, Kak. Boleh dong dibawain lagu Face Off katanya. Waduh, Jatuh. lagu besok gue juga kagak tahu itu. Face off apaan sih? Ada itu sih yang tadi nanya si Erwin, lagunya dia kita bawain. Oh ya. Pang-pangan. Aduh, susah itu. Sampai shock lo ada. Sampai shock lu. Win. Oh, itu lagunya dia. Lagunya dia sendiri. Gila sampai judges. Formal ya. Iya. Soalnya tadi di kolom komentar dia minta Mas Aden cover lagu Face Off katanya gitu. Aduh, enggak bener Win. Jangan. Oke, ini bawain lagu Insomnia aja deh, teman-teman. Tadi ada yang request. Nah, Oke. Ini insomnia buat kalian. Kayaknya agak kesana dikit deh. Kayaknya kita posisi tuker Oh deh. iya udah. Nah, ya. Insomnia ya. Dengerin. Buat orang yang jatuh cinta tapi tidak bisa memiliki. Mencintai dalam diam itu manis. aduh. Pada malam yang insomnia, kembali pada doa tua, berinteraksi dengan semua, melantunkan nada dari sebuah nama. Cuma tak kunjung henti bernuansa, apa aksara datang tiba-tiba, tak tahu dari mana asalnya. Yang ku ingat hanyalah sebuah nama. Bahagiaku menarikan awan, bahagiaku di segala keadaan. Aku mencintaimu seperti matahari, merekahkan dedaunan, menghangatkan bumi. Aku merindumu seperti langit, membiaskan tetes hujan, mendekatkan bumi. Bahagiaku menarikan awan, bahagiaku di segala keadaan. Aku mencintaimu seperti matahari, merekahkan dedaunan,
satu lagi. Membiaskan tata surya mendekatkan bumi. Aku ketawa. Jatuh lagi saudara. lepas deh. Iya, ininya cepat. Masalah. Jadi mega. Oke, keren lagunya. Oh ya, aku mau nanya-nanya lagi nih. Kan Mas Aden kan sebelum di Akmimaya kan memiliki band-band juga ya. Oh, Ijaz Nah, juga. kenapa? Nah, oke, kenapa Kak Mas Aden ini memilih berkarir di Akmimaya dan meninggalkan band-bandnya yang sebelumnya? Sebenarnya gue udah vakum dari musik itu dari tahun 2011 kurang lebih. Nah, dari tahun 2011 terus sisanya cuma main gonjreng-gonjreng doang. Karena udah terlalu kecewa sama musik. Nah, si manajer gue ini yang ngebentuk si Akmimaya ini. Coba, nah dia kan kalau misalkan nggak semua orang punya potensi kayak lu, maka manfaatin lah potensi yang lu punya gitu. Itu akhirnya coba deh, ayo bikin gitu, berkarya. Jadilah Akmimaya ini gitu, ketemu si Ijaz. Akhirnya kita bikin band bareng deh gitu. Ini ada komentar dari Ricky Sambur katanya Nah, itu dia orangnya tuh yang bikin Akmimaya tuh. Aduh. Oke. Nah, kalau dari KJ sendiri, kenapa lebih memilih Akmimaya, Kak? Kalau boleh tahu. Sebenarnya nggak lebih memilih sih, karena band yang satu lagi Masih juga ada. masih ada, masih jalan. Oh gitu. Kalau pernah dengar Haibom, band alternatif rock lah, popang, paramor-paramoran gitu. Biasalah gadis Bandung kan. Nah, Udah lama banget, tapi ya semuanya udah sibuk, namanya juga udah ada yang berkeluarga gitu, ada yang kerja. Jadi Haibom mungkin nggak seaktif Akmimaya untuk saat ini gitu. Jadi aku sih udah punya jalan, nggak kayak Aden mah jahat emang kalau udah punya jalan tinggalin yang lama dia mah. udah gitu band gue banyak banget lagi. Sekarang aja lagi bentuk imo-imoan juga. Bentar lagi Akmimaya ditinggalin lagi. Enggak. Itu mau buat iseng-isengan doang, ngeluarin sisi yang lain. Oke. Nah, dari teman-teman sendiri ada niatan nggak kolaborasi dengan Rocket Rockers? Bro, nih, Eteh tuh yang kenal tuh. Nah, belum tahu sih, Belum tahu sih. belum kebayang, mungkin karena masih terpatok sama genre ya. Kalau Rocket Rockers kan ya popang ya gitu. Jadi mungkin terlalu cross jauh. Jadi masih bingung nih karyanya, ntar kalau Akmimaya sama Rocket Rockers ntar gimana gitu nyambungnya gitu. Belum kebayang aja, mungkin belum nyampe. Cuman patut dicoba lah. Patut dicoba. Makasih lo, menginspirasi banget. Oke. Nah, Kak mau nanya dong, nama buat fansnya Akmimaya disebutnya apa? Ayo. Namanya Bubu. Apa namanya nggak tahu lah, biar mereka yang menamakan diri mereka sendiri. Belum ada. Maya Lovers sebenarnya. gitu. Ayo apa? Kasih kita ide dong. Coba di sini ditulis di komen-komen, mungkin bisa menginspirasi. Aku fans terdepan Akmimaya soalnya. Siap. Aku juga fans 420 kalau gitu. Entah soalnya kalau misalnya bikin fanbase, aku bikin di ini collab di Tangsel. Oh iya. Guys. Boleh. Belum ada namanya. Gitu. Coba mungkin Mas Wisnu bisa ngasih nama. Enggak, masa dari saya dari kakak.
Kan yang berkarya kan kakak-kakak. Sobat ini. Sobat Ada tuh, Maya. ada sobat Maya katanya. Kakak. Kayak ini ya, kayak sobat Ambiar ya berarti ya. Sobat Maya ya. Kali aja rezekinya sama kan. Iya, benar. Nah, Kak, kita boleh dong dibawain lagunya yang berjudul Pengembara Samudra? Wah, gimana Teh? Kuat gak? Halo. Kita ambil persiapannya dulu. Pakai kapur. Oke. Oh, ambil kapo dulu katanya. Biasalah. Mas Wisnu puasa nggak? Puasa alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Dia ada yang nggak puasa di Barbang. Aduh, parah banget. Lagi aus nyanyi-nyanyi lagi ya. Iya. Yuk. Pengembara Samudra. Es buah sprite sih enak nih. Es buah pakai sprite. Dari mana? Langsung aja. Wah. Bahkan layar siap menjelajah sedikit tetesan ucap perpisahan mengadu pada angin laut berteman kau luas cakrawala cengkraman kuat menggunakan kemudi. Begitu. Berkeluh kesah pada rasi bintang terik matahari yang terkadang menyilaukan dialah pengembara samudra. Berdasar letama diri yang ini kisah sang petualang lautan. Berarti bener-bener emang berdasarkan pengalaman hidup ya, Kak ya? Wah, iya. Semuanya. Soalnya dari cara membawakannya tuh menghayati gitu. Oh iya dong. Gue mah selalu menghayati dia mah. Gue Gila, selalu. lagu aja dihayati apalagi suatu hubungan. Wah. Oke, Tapi Kak. tumben banget deh hari ini tuh emang aneh Kenapa? gitu deh. Aneh kenapa, Kak? Pulang kerja terus buru-buru ke sini kan. Terus di jalanan tuh macet, tapi untungnya belum 4:30. Nyampe sini buka studio yang muncul cewek. Gue kira Aden bawa cewek, taunya Aden bawa cewek. Enggak kepikiran Aden bakal bawa cewek. Enggak. Oh, itu Dia cowok itu. Iya, itulah pokoknya. Aduh. Kan? Ini suatu kelangkaan loh, asal semuanya tahu nih yang nonton nih semuanya. Tetangga itu tetangga lagi jualan telur, bantuin aja. Tadi pas itu halo gitu kan. Siapa ini? Bisa aja dia ngebalikin. tetangga bakal jadi rumah tangga ya? Woi. Sih gimana lagi gue nanya? Tapi nggak apa-apa kan ada mau nggak lagu dangdut yang pacar 5 langkah kan? Nah, bisa jadian ya. Tuh, keluar tuh. Oke, dari teman-teman boleh dong minta pesannya untuk teman-teman di luar sana abis terkena PHK akan pandemi ini gimana menurut kalian pesannya? Wah, berat tuh. Temen aku ada yang beneran di PHK, dia kerja di perusahaan sepatu di Sukabumi kan. Kemarin main PUBG bareng, terus pas main PUBG ngomonginnya PHK. Katanya di PHK 2.600 temennya dia itu di PHK. Sebenarnya sih ya kita nggak bisa nyalahin perusahaannya juga ya, karena yang namanya perusahaan pasti berusaha untuk struggle mempertahankan perusahaannya kan. Tapi yang penting adalah menurut aku pada saat dia di PHK ya hak si karyawannya juga dikasih gitu sih. Sedih, kasihan, karena yang aku baca juga tingkat pengangguran naik sampai 15% sebelum dan setelah adanya
ini kan. Tapi ada bagusnya ya teman-teman yang di PHK coba cari mungkin bisa berjualan nih, lagi bulan puasa gini kan, jualan makanan gitu. Atau sekarang lagi musimnya orang-orang pada jual fotografi, videografi. Nah coba tekunin hal-hal yang memungkinkan teman-teman nanti setelah pandemi ini bakal kepake gitu sih sebenarnya. Kasian sih, sedih, cuman ya udah gimana ya. Harus tetap berjuang lah. Kalau misalnya Kita tenang lah, iya tetap tenang. berserah diri aja. Karena kita nggak bisa bantu banyak juga, paling bisa bantu seadanya kita juga kan. Oke. Minta pesannya juga untuk negeri kita tercinta untuk kedepannya gimana teman-teman? Buat negara. Buat kenegaraan ya tetap adil lah, sebisa mungkin meratakan keadilan lah, karena banyak yang belum terjamah, banyak yang belum tersentuh gitu, banyak dari lingkungan. Nggak usah kita harus bikin pergerakan Gede. bergerakan gede, lu harus sampai punya sumbangan berapa puluh miliar. Coba aja 10.000 lu kasih tetangga lu, 10.000 lu kasih orang-orang yang di depan mata lu sanggup nggak ngelakuin itu? Kalau misalkan dari sisi terdekatnya aja udah bisa kerjasama, ya pasti sisi negaranya juga akan bisa kerjasama sih. Ya yang pasti buat negara ya stay strong, stay clean ya pasti. Terus harus adil sama Adil lah yang penting. karena sesungguhnya sih keadilan itu berlaku bagi yang tampangnya cantik dan cantik dan mempunyai pangkat yang tinggi. Saat ini sih dipercaya seperti itu. Coba ditanyain ke hati nurani kalian masing-masing lah, apakah kalian semua sudah adil sama sesama kalian? Nggak usah tanya ke negara dulu lah, karena mereka juga pikirannya juga nggak pikiran yang sekecil kita. Nah kita sebagai rakyat juga harus mikirin hal yang paling kecil kan. Mereka yang besar biarin ngurusin yang besar, kita yang kecil ngurusin yang kecil, kan jadi adil gitu kerjasama. Kalau dari kita ini udah adil, pasti kinerja kerjanya juga enak. Amin. Semoga Oke. semuanya. Nah, kita balik lagi seputar karyanya Agni Maya sendiri. Ada nggak kesulitan sendiri dalam pembuatan single Merakit dan Pergi? Atau dari proses rekaman? Oh, Merakit dan Pergi itu lagu pertama yang pasti emang susah banget karena dengan rilisnya Merakit dan Pergi nentuin kita nanti musiknya tuh hal kayak gimana kan. Makanya kenapa Merakit dan Pergi sama Semesta itu sangat berbeda sama single Pengembara sama Insomnia gitu, karena ya sebenarnya Merakit dan Semesta ini masih pencarian jati diri lah gitu. Apalagi Merakit prosesnya cepet sih sebenarnya. Cepet. Kita sih rekaman cepet, bikin lagu cepet, tapi banyak bingung. Jadi lebih banyak ke debat. Karena kita berdua juga influence-nya beda, harus dijadiin satu. Agni Maya belum ada warna, juga harus ngeciptain. Susahnya di situ sih. Ya jadi terciptalah Merakit dan Pergi gitu sebenarnya. Oke. Susahnya di situ. Kalau prosesnya sih Cepet lah. sebulan ya. Saya sebulan 2 bulan sampai Sebulan rilis. jadi itu rilis. Nah, dari single-single kalian ini ada nggak sih berapa lama single apa yang paling lama gitu untuk dirilis? Atau dari proses rekamannya? Kalau paling lama ya Semesta. Semesta setahun. Semesta setahun. Bikin lagu Semesta itu 1 tahun. Hampir 1 tahun. Lama banget dan banyak drama. Banyak drama, Ijaz masuk ke IGD. Sampai sakit, sampai lagi berantem ya kita ya, ada masalah internal, sampai segala macam deh Semesta. Jadi setahun, tapi ternyata ya penantian dan proses setahun itu membuahkan hasil yang luar biasa sih. Jadi senang juga lah, terbayarkan lah gitu. Oke, buat teman-teman boleh dong dibawakan lagu Merakit dan Pergi, lagu pertama dari kalian. Merakit dan Pergi. Oke, Merakit dan Pergi. Jadi ini lagu menceritakan tentang seorang wanita yang sedang menjalin hubungan dengan seorang pria. Lagi sayang-sayangnya nih, lagi ngerakit-rakitnya hubungan ini, tiba-tiba si cowoknya pergi gitu aja. Aduh, au. Iya. Aduh.
ulangi, stem dulu. Gitarnya ada dipales. Ya, tapi manual ya, Pak. Iya, sebenarnya ada. Ya udah. Gila ya. Hadirkan bahagia tanpa jeda, memandangi Tuhan dari seberang sana. Rasa yang terlanjur mengangkasa, abadikan di dalam merakit dan pergi, persimpangan tak berarah, merakit dan pergi, mata tak lagi berpantang. Tak berhenti kau datangkan hanya, karena nafas nyatakan keluh kesah, terpaku pada sudut ruang hampa, abadikan di dalam merakit dan pergi, persimpangan tak berarah, merakit dan pergi, mata tak lagi berpandang, merakit dan pergi, kapan kau pulang kembali. Oke. Thank you kakak-kakak. Keren lagunya. Terima kasih. Oke kak, terakhir kak, minta pendapatnya tentang program live bareng musisi ini menurut teman-teman Agni Maya gimana? Bagus sih, untuk menggali informasi mereka, untuk menggali sisi kreatifnya mereka.
bentuk apresiasi untuk kita juga sebagai musisi-musisi indie, jadi wadah bagi kami untuk berkreasi. Coba lebih ditahan itu, coba lebih pertahankan, coba dipertahankan gitu. Iya, soalnya sebenarnya ya, aku sih setuju banget sama live ini sih, karena kadang mager juga ya, misalnya jauh Jakarta, Bekasi buat interview misalnya, atau Jakarta, Tangerang Selatan gitu ya, buat interview, atau Bandung mana. Nah, dengan adanya live ini sih ya semua orang se-Indonesia tuh bisa nonton gitu. Jadi ya kita juga seneng sebagai band gitu, bisa memperkenalkan kita ke masing sendiri. Enggak, ini Seneng sih, jadi keren banget. ya, Thank you banget loh, Terima kasih. Wisnu, Mas Wisnu. Oke. terima kasih semuanya. Oke, kita live-nya juga tinggal dikit lagi nih Kak. Aku mau ucapin terima kasih buat kakak-kakak buat partisipasinya di live bareng musisi pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton di acara live bareng musisi bersama Agni Maya, dan terima kasih juga kepada media partner yang udah mensupport acara live bareng musisi ini. Ada Groups, ada Kos Radio, ada Seputar Musik, ada Jakarta Network, dan ada eventku.com. Thank you semua. Mungkin lagu terakhir boleh Kak? Semesta. Sepatah dua patah Mungkin kata. lagu terakhir boleh. Oh, lagu terakhir. Oke. Oke. Lagu terakhir kan? Ya. Kita Ya, mulai terakhir. selesai ya. Nah, kita juga Oke. mau ngucapin makasih banyak Mas Wisnu juga untuk Ya. semua apa namanya sih? Ya, semua yang sudah mensupport sehingga terjadilah live ini ya. Juga buat teman-teman yang udah nonton, makasih banyak. Jangan lupa untuk terus keep in touch sama Agni Maya. Jadi Mas Wisnu kalau ketemu sama kita di mana gitu, kira di mall kayak kita sapa-sapaan aja. Oke. Ya. Sip. Oke, jadi dia Semesta. Terdiam pada jalan setapak, mengistirahatkan sayap yang mengepal, lalu berjatuhan, hitamkan tanah, redamkan belah, hidupkan segala desa, seruan nadi pun menyapa. Memanggil memalingkan diri, rebahkan raga hingga tak pedulikan Sudah saatnya kau menyadari tandanya yang sering terlewati. Berhenti pijakan kaki atas menadi bumi. Berlarilah lawan padamu, karena semesta kan membawa bahagia hingga kau lupa rasanya terluka. Berlarilah, berlarilah, berlarilah lawan fatamu, karena semesta kan membawa bahagia hingga kau lupa rasanya terluka. Oke, thank you. Makasih semuanya. Kak. Selamat berbuka puasa ya. Bye, sampai ketemu ya. Oke, dadah. Selamat berbuka puasa.